الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإبداء باستثبات العلية مستدرا فيض البركات على ما يناله وأولاه وأغني بحمد مواهبه سابقة هنية مرتقئا من الشكر الجميل عطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الأمم الكريمة والجبال وأستمع الله تعالى لإخواني يخص العفوة القادرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواحد الجميلية ومن من الغواد في جوة الخطر وقضاء وأنشر في قصة المولد النبوي قرونا حسابا عبقريا ناظما من
المثل الشريف عملا تحل المسامع بحلال وأستعين بحول الله تعالى قوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عظم اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النور الذي عرج
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحمد رسول الله حضوري وإله الحج بين الله وكل النبي معه أحمد رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita memulai acara kita peringatan syahadat Nabi Muhammad SAW, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Apabila memungkinkan, yang di luar bisa masuk sehingga lebih banyak kita hadir pada saat ini. Dan kami informasikan kita sudah dihibur oleh Hadro Al-Ahmadul di bawah pimpinan Ustadz Yagis dari Muhammad Iskandar Hamdan. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami persilakan sebelum acara ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Thomas Muhammad Ali Masud sebagai penceramah kita pada malam ini. Yang kami hormati hadir pada saat ini adalah anggota DPRD Kota Palembang, Adinda Solahuddin Sarjana Teknik. Yang saya hormati Lurah yang diwakili oleh Sekretaris Lurah Bapak Lusdi Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas, dalam hal ini hadir di Bapak Dr. Anes Haji Muhammad Hatta Anak Uti beserta pengurus Masjid Al-Ikhlas. Yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT di lingkungan Takak-Takak yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati pula Ketua Masjid, Ketua Mushola yang ada di lingkungan Takak-Takak. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati jemaah masjid, jemaah mushola yang hadir. Kemudian yang kami hormati juga pengurus pengajian ibu-ibu atau pengajian muslimah Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati warga BPS yang tampaknya sudah banyak yang hadir pada saat ini. Dan yang saya hormati Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sesuai yang disampaikan oleh pembicara Bapak Haji Tanzil, hari ini saya diamanatkan oleh Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Dr. Haji Sarwani Ahmad MM
untuk menyampaikan sepatah kata acara peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Yang terhormat Ustaz Tumas Haji Muhammad Ali Mas'ud, yang kami hormati segenap tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, Adinda Salahuddin, Pak Mohtar Lutfi, kemudian di belakang saya ada beberapa orang, Bapak Syekh dari pengurus Masjid Al-Ikhlas bersama pengurus masjid dan mushola yang tidak kami dapat sebutkan sama-sama di sekitar Masjid Al-Ikhlas, para pemuda masyarakat, ketua RT RW, hadirin yang mewakili lurah, kakak-kakak, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dihadiri oleh bersama kita yang terhormat Ustaz Tumas Muhammad Ali Mas'ud. Sebagaimana kita ketahui, beberapa bulan yang lalu barangkali Ustaz Ali dirawat di rumah sakit. Barangkali saya yakin semua orang tahu Ustaz tinggal di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, di WA dimanapun mendoakan Ustaz untuk semuanya. Saya kepada kawan-kawan menanyakan bagaimana kondisi Ustaz, karena tidak berbangun lagi, Ustaz akan hadir di Masjid Al-Ikhlas. Akhirnya alhamdulillah Ustaz dapat hadir, dapat memenuhi undangan kami. Semoga kita semua dan Ustaz Muhammad Ali yang hadir pada malam ini diberkahi Allah kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sekalian. Semoga kita di hari tua mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin menghormati yang pertama, hari ini malam Senin tanggal 27 Januari bersamaan dengan tanggal 27 Rajab, kita ikhlas alhamdulillah memperingati malam Nuzul Quran secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Alhamdulillah, peringatan hari besar Masjid Al-Ikhlas itu kita penuhi, dan pada ini Isra Mi'raj kita laksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini kami sampaikan bahwa kita banyak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang dapat memberi hadir dan undangan. Segenap hadirin yang hadir pada malam hari ini telah menempatkan hati di masjid kami. Kemudian segenap panitia, alhamdulillah pada malam hari ini dikoordinir oleh Ananda Haji Muhammad Abdullah. Mudah-mudahan kita berdoa acara ini berjalan sesuai dengan rencana. Amin rabbal alamin. Malam hari ini kita akan memperingati Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa
sampai langit ketujuh. Insyaallah kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kiranya peringatan pada malam Isra Mi'raj pada malam ini akan memotivasi perjalanan Isra Mi'raj untuk menjadikan kita takwa dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua boleh kami sampaikan, Ustaz Thomas Ali ini adalah penghubung dari Ustaz Abdul Somad. Nah, barangkali Pak Tamizi, kita kan berkeinginan sekali kita sama-sama dihadirkan bersama ini. Insyaallah Ustaz. Ya Ustaz, sama. Tapi kami Ustaz yang kami tidak langsung mengundang dengan harapan kita akan mendapatkan dispensasi dari Islam Pak Tamizi soal apa itu maharnya. Jadi maksud kami sudah senantiasa saya terutama dengan Pak Tamizi Muhammad kami menghadirkan para ulama. Alhamdulillah Ustaz. Jadi beberapa ulama yang hadir beberapa tahun yang lalu diantaranya dari Sumatera Utara, dari Internasional dari Singapura. Kemudian kami juga melalui Ustaz Tamizi menghadirkan dari Maroko, kemudian Ustaz Ahmad Muhajir SPO Ustaz yang kemarin malam Jumat beliau wafat. Itu selama 2 malam ia ke Palembang, saya membuat tentatif acaranya. Saya ajak ke Masjid Agung, pada saat itu Ustaz Mawali masih ada, kemudian saya ajak ke Riyadh. Selama 2 hari itu kami senantiasa dalam standar pengajian. Nah, malam Jumat kemarin beliau meninggal dunia. Menantunya Muhammad Zain itu adalah surga anak. Menantunya itu Wisam anak. Dan barangkali tidak lama ya Ustaz. Kami juga dihadiri oleh Ustaz Badar Rismadi Rashid. Itu dari internasional. Kalau Ustaz Ahmad Muhajir tadi itu dari India Salat juga. Istrinya adalah PNA nasional. Nah ini Ustaz Badru bekas Badru Rismadi Rashid. Beliau adalah dari internasional dan Imam Masjid Istiqlal. Jadi saya dikatakan gimana mengajak makan dan alhamdulillah ini. Jadi bukan di Masjid. Jadi diajak ke rumah anak setelah sholat Jumat. Beliau menjadi imam di Masjid Agung. Saya ajak ke rumah. Alhamdulillah. Kemudian para imarah. Jadi alhamdulillah kami juga pernah dikunjungi oleh Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Kapolda Sumsel, kemudian Wali Kota Palembang. Alhamdulillah. Jadi inilah masjid kami sebetulnya masjid di tengah kampung. Masjid kami kecil. Insyaallah syiar yang akan kami selenggarakan itu besar. Insyaallah berdoa semoga kami dapat menerapkan apa yang menjadi pelestarian umat. Insyaallah akan kami laksanakan. Pada ini kami hormati sekarang ini hampir terakhir di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memasuki
bulan Sya'ban, kemudian kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kami Masjid Al-Ikhlas sudah menyiapkan beberapa program dalam rangka menyambut acara-acara yang kami sebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin, sebentar lagi tanggal 15 Sya'ban, kalau menurut di kalender itu tanggal 13 Februari kita laksanakan diskusi Sya'ban di masjid di sini. Silakan untuk dihadiri bersama Ustaz Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawwar Al-Hafiz. Kemudian insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan pada tanggal 24 Februari, insyaallah 24 Februari malam 1 Ramadan kita akan melakukan sholat tarawih di Masjid Al-Ikhlas selama bulan Ramadan. Setiap subuh Sabtu ada majelis taklim yang disampaikan oleh Ustaz Rahman bin Hasan Al-Absi. Kemudian setiap subuh Selasa bersama Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan. Kemudian pada sholat tarawih selama bulan Ramadan kami akan merencanakan tadarus Al-Quran di bawah pimpinan Akbar Ustaz Mujadi. Kemudian selama bulan Ramadan, Bapak Ibu, kami akan menerapkan buka puasa bersama, konsumsi daripada ibu muslimah sambil menantikan untuk dan bazar maghrib. Kemudian malam 8 Ramadan, malam Sabtu tanggal 7 Maret, sesudah sholat tarawih, insyaallah akan kita hadirkan safari tadarus santri Ahlul Quran. Kalau dulu ini dipimpin oleh Kiai Gus Haji Muhammad, Kiai Gus Haji Ahmad bin Syed Al-Hafiz. Sekarang ini dibantu oleh anaknya Ustaz Kiai Gus Adlan Nawawi, Ustaz Kiai Gus Adlan Maktur Nawawi dan alhamdulillah, insyaallah sekitar di awal masih di awal Ramadan kita akan dijadwalkan mereka para penghafal Al-Quran, para hafiz akan hadir di masjid kita ini. Kemudian malam 17 Ramadan, malam 17, insyaallah kita akan selanjutkan sesudah sholat tarawih mempersiap Ustaz Dr. Haji Subhani Bahar MI, baru Ustaz Kiagus Haji Iskandar Hamzah. Itu darinya Ustaz Kiagus Haji Iskandar adalah pimpinan dari Qasidah Al-Muhammadiyah pada malam hari ini. Kemudian dimulai sekitar tanggal 20 Ramadan kita akan melakukan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, hadiah dan sedekah. Kemudian akhir bulan Ramadan malamnya kita akan melakukan takbiran, dan pada tanggal 1 Syawal insyaallah diperkirakan tanggal 13 Maret sholat Idul Fitri dengan khutbah Imam Muhammad Husni Tamrin, Sarjana Sosial Islam. Setelah itu kita akan mengadakan acara umpah-umpahan 1 Syawal. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, insyaallah pada hari Sabtu kami akan menjalankan sholat Idul Adha dengan khutbah Ustaz Dr. Haji Tarmizi Mahyudin. Itu pembelajaran kita pada nanti di Idul Adha. Beliau sebagai khutbah Idul Adha dan Imam Ustaz Abu Bakar Muhammad Al-Munawwar Al-Hafiz. Barangkali ini yang saya sampaikan Ustaz. Semoga acara kita pada malam ini senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada masalah yang tak dihindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kegiatan yang diinformasikan oleh ketua kita Bapak Haji Muhammad Hatta nanti, mudah-mudahan ini dapat menimbulkan kepercayaan pada Ustadz Mas Ali. Kalau nanti Pak Somad, Ustadz Somad datang ke Palembang dan diberi minat betul untuk datang ke masjid ini, walaupun masjid ini pada Bapak Haji Muhammad Hatta nanti kami sampaikan ucapan terima kasih yang seturut-turutnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan bersama secara seksama ceramah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Kemas Muhammad Ali Mas'ud, dan saya pikir beliau kondang sekali, tidak ada yang kenal beliau ya. Dan mudah-mudahan pada malam ini dapat menyejukkan hati kita, dan dengan lontaran-lontaran yang sedikit jenaka kadang-kadang itu menambah nikmatnya kita mendengar ceramah beliau. Pada Ustadz dari Bapak kami persilakan, kalau ingin duduk kami persilakan di Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Barakallahu azim. Al-Mukarram wal-Muhtaramin yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satidah, para qari-qari'ah, para haji dan haja yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Berikan doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejabat-pejabat yang berkesempatan hadir, anggota DPR yang hadir bersama-sama kita semua, Bapak Ibu, para jamaah semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus Ketua Masjid Al-Ikhlas di Tangga Takat beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran. Tadi kata sambutan sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Hatta, dan juga beliau menyampaikan harapan. Ingin meminta Ustadz Abdul Somad untuk bisa hadir di sini. Insyaallah mudah-mudahan saya sampaikan dulu dengan Bapak Ibu biar tidak ada dusta di antara kita. Ustadz Abdul Somad ini berbeda dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, dan mungkin bisa saya katakan beliau tidak ada yang sama di dalam skema menyusun jadwal. Jadi Ustadz Abdul Somad ini membagi jadwal itu berbeda. Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jakarta, terus, dan masing-masing wilayah itu hanya diberikan kesempatan untuk beliau hadir selama 1 tahun 1 kali. Contoh Sumatera Selatan, nanti beliau hadir bulan 3 bulan Ramadan. Ini datang
datangnya cuma 4 hari, datangnya Kamis, baliknya Ahad. Kalau dia datangnya Jumat, baliknya Senin. Ini biar tidak ada dosa, biar saya jelas dulu. Kalau dia datangnya Jumat, berarti jadwal yang disusun cuma malam. Pagi subuh, buka puasa malam. Karena maksimal beliau jadwal 1 hari cuma 3 kali. Jadi waktu yang itu cuma 2 kok. Berarti kalau datang Jumat, Sabtu dan Ahad yang full. Karena Senin pagi pesawatnya sudah terbang lagi ke Pekanbaru. Berarti kita bisa ambil cuma 6 Sabtu 7 kok jadwal. Dan sampai hari ini mungkin sudah hampir 100 jadwal yang masuk sama saya dan tak dihadiri bersama. Untuk seluruh wilayah Sumatera Selatan. Jadi kalau tamu datang ini tadi wajib alifas masuk perhatian ke 101. Berarti betul baik tahun ini 3, tahun ini 3, berapa tahun baru ketemu. Dan dunia ini tak bisa tak diminta selain jadwal itu masalahnya. Walaupun presiden gubernur pernah Perdana Menteri Malaysia itu ulang tahun tak jelas. Minta hadir kedua terbang menegak ceramah balik lagi tak bisa. Kemarin Pak Hajar istrinya meninggal 40 hari minta kan minta usah ceramah ke sini bebek tak bisa. Sudah saya sampaikan dan saya minta beliau buat video langsung biar tidak ada dusta di antara kita. Nah dia berkata ya Ustaz Adi ini ngalang-ngalangi beliau ini jalan-jalannya nanti kebuka anak pengen anak galau-galau supaya beliau bisa datang. Nah, sekarang alhamdulillah 18 kabupaten kota di Sumatera Selatan semua sudah dikunjungi beliau. Jadi kalau seandainya saya tidak bisa bawa beliau ke sini, minimal kamu sama-sama melalui acara. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan bulan 3 malam terakhir kita buat tabung apa di tadi. Daripada dia dibawa ke sini yang sama dulu, ada dulu baru hidayah, apa dah bawa tempat kami ini? Untuk dari sana, apa dah bawa tempat kami? Daripada kita repot-repot, kita gabung sama-sama lebih gabung. Kita buat acara tabung apa bersama Profesor Dr. Abdul Somad. Insya Allah. Tapi yang jelas malam hari beliau ada di rumah Pak Haji Haul, orang tuanya Pak Haji Haul. Dari pertama kali Abdul Somad tidak ke Palembang, beliau waktu itu berjanji sama Haji Haul, termasuk Pak Haji Haul Masyurid, Ustaz Abdul Somad Masyurid, setiap tahun beliau hadir acara Haul rumahnya Pak Haji Haul. Itu janji saya Abdul Somad dari semasa Mahdi Masyurid. Maka janji itu beliau penuhi, setiap tahun bulan Ramadan Ustaz Abdul Somad selalu hadir di acara Haul yang tuanya Pak Haji Haul. Ya. Tinggal sisa-sisa yang lain kita ada super-super bisa tabung akar di Darui. Kalau itu Ustaz, ampun-ampunnya Mas-Puri yang buat tabung akar di Darui. Ustaz, buatlah tabung akar. Aku mau coba tabung akar 200 juta. Nah, lampunya, sound systemnya, akan betulnya acara. Bukan acara lain, dibuat nasbata ini. Itu buat acara-acara nggak mengembang kita. Karena betapa juga ini Mas Adi sama Mas dulu sama Mas Puri itu paling kecil 200 juta. Bukan yang terserah siapa, bukan. Kalau dia nggak larang itu, nggak larang. Kalau kamu nggak acara nggak larang, dia datang lagi Israel. 200 juta itu sudah sudah lampu yang tinggal pada yang baru bagus memang. Dia kalau meminta gitu. Lampu pasal sastra itu kita dulu lah. Sensus kami itu 550.000 KPA itu siapa yang 100 juta Pak. Itu kalau kita lupa yang kalau acara artis itu 500 juta Pak standarnya. Acara artis sistem lampu panggung meeting segala itu 500 juta standarnya. Maka memang pelaksanaan acara di Bupati itu butuh dana yang dahsyat. Nah, kamu tahu ya, Ustaz Tutup meninggal, Ustaz Mati meninggal, Ustaz Solihin meninggal, hampir berada lampu mati beliau kemarin. Hari Jumat masuk angin saya Pak, lalu tabung angkat di kedamaran jam 2 malam. Sampai rumah jam 4 subuh yang saya acara, baru turun 2 jam itu.
pagi saya ngisi lagi sampai malam. Pagi Jumat saya khotbah Jumat di Pertamina itu sudah goyang, saya yang imam. Sudah saya imam, saya balik terima, langsung terima dulu, buka waktu cap. Terima kan terima betul, nampak lawan itu. Aku pegang kaki aku dingin ya, hari Jumat itu. Akan tiga minta dengan Allah, meninggal hari Jumat, meninggal Mekah di Madinah, ya kalau dia meninggal lagi ibadah. Tiga itu adalah doa itu. Maka itu kalau sakit hari Jumat itu tidak pernah kemana dulu, santai deh, lalu nama pulang pulang. Lalu kalau doa itu meminta hari Jumat itu, dan mengenai nyaman jalan Jumat, tidak ada sudah terjadi. Tidak ada seorang kita meninggal hari Jumat, hari Lailatul Jumat, hari malam Jumat, tidak ada Jumat terjadi. Kecuali berlepas dari Jumat itu. Dan menurut para ulama, orang yang meninggal pada Jumat atau hari Jumat, sulit meninggal di waktu itu. Itu hari Jumat ada asal berasal. Berikat ingin aku buat nampak di bawah orang aku di rumah sakit Fatimah. Sekali nanti juga kan masuk rumah sakit Pak. Sekali ada lebar di mobil itu kereta, kaki aku dipinya. Langsung kita lihat dari rumah aku ngomong, ini pada acara mati. Ini pada berantas. Di sini aku nyimpan ini. Ada kalau kemati dari buka itu. Apa nak macam itu? Tidak. Kalau kita berikan itu, dia kalian ini. Karena aku begitu. Dia kalau lalu seperti waktu bayang-bayang mampu, bayang satu lagi tu bayang satu. Kenapa curi-curi pas aku pegang itu dulu. Aku berkali berani bukan. Kalau dari mobil itu dia masuk tu begini, lalu kesan mengalir. Kenapa yang duduk di rumah tu, berangkat duduk di rumah tu. Alhamdulillah hari Ahad tadi sehat lagi. Disuruh lalu sampai lagi ada kita lebar sudah. Jadi ada di rumah tu. Jadi kalau kita melihat dengan Allah itu cerita seperti ini, tapi kita kan tidak tahu takdir Allah. Kalau Allah takdirkan ada orang berusaha di sini, apa tidak tahu? Itu tidak pernah tahu. Kita tetap berusaha, tapi saya sampai ke dulu. Jangan kaget Pak, kemarin menantu, Ustaz dari lalanya, Allah berluas ke sini. Nah, mungkin sudah sampai dulu, tapi kan takdir kita tidak tahu. Kalau misalnya Allah berusaha di sini, kenapa saya saking Allahnya Bapak Ibu? Sampai hari ini Ustaz Abdul Somad belum pernah datang di majelis saya. Bayangkanlah kamu 8 tahun aku mengawal dia, sampai hari ini di majelis satu hari belum datang. Padahal kalau aku naik garis, aku duluan ini 4 akar majelis, bayar juga. Saya kan sebut satu pagi kan majelis saja. Ibu majelis sudah ngomong Ustaz, maka bawa tempat uang terus. Bawalah ke majelis kita ini sekali-sekali. Kajian ada masuknya, insya Allah kataku. Padahal sudah 8 tahun Pak saya ngawal beliau. Nah sekarang lebih berat lagi saya. Manulah kedewean, bebannya ditambah sama beliau. Saya disuruh megang Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang, sama Sumatera Selatan. Dari 4 provinsi ini masing-masing didatangi setahun sekali sama beliau. Saya diminta mengkoordinatori. Maka kemarin kami balik dari Bengkulu, ikut 22 tahun kami keliling Pak, mulai dari Pangkal sampai ke Bengkulu, Bengkulu paling ujung itu. Ini insya Allah bulan 7 berangkat lagi saya ke Pangkal Pinang, beliau roadshow di Belitung dengan Pangkal Pinang. Lampung nanti di akhir tahun, nanti ke Lampung kami berangkat awal beliau. Maka doa terhadap sehat, panjang ini, karena disuruh dokter sebenarnya istirahat, cuma dah tak istirahat kemana? Aku keluar rumah sakit istirahat, datang hari Jumat. Dah baca dah kawal, aku ini ketua Mahkamah Pro yang di Sumatera Selatan. Tugas satu ngaman ke beliau, lagi sakit, awal hari Jumat. Aku Jumat balik, aku kapal datang dari Solo, awal hari kapal dulu. Ini ada kapal baru kami kemudian beraktivitas lagi. Malam ini saya bersama langsung berangkat ke Lahat. Besok pagi saya ngisi acara ulang tahun Kabupaten Lahat. Jadi aku selama dari sini, aku langsung berangkat menuju Kabupaten Lahat. Karena besok pagi sudah harus ngisi ceramah di Lahat. Maka doakanlah aku sehat, panjang umur, kita bisa ketemu lagi. Karena pas aku sakit kemarin, panasnya yang lain hampir 10.000 Pak. Ini nanti pengeser ceramah yang ingok cuma 10. Ini nanti kita 10.000 buka ya saya ceramah dulu.
Waktu aku sakit setiap hari ditunggu juga. Betul, alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak Hatta dan segenap para pengurus Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Ketua Majelis Hidayah yang ada di belakang, para guru-guru kita, Ustaz. Malam hari ini secara singkat kita berbicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini adalah satu kejadian yang aneh, Pak, tidak bisa diukur dengan akal. Yang diterima juga satu peristiwa yang aneh. Salat itu aneh, Pak. Salat itu aneh juga. Menurut aku aneh, Pak. Kenapa saya bilang aneh? Kalau satu doa terijabah itu adalah sujud terakhir ketika sholat fardu. Itu salah satu tempat doa diijabah. Yang nomor doa ini siapa? Yang ijabah doa itu siapa? Allah. Allah itu di mana? Di atas. Masuk akal tak berdasarnya ke bumi? Kedengarannya baca kami. Aneh tak baca kami? Aneh apa itu? Doa sujud terakhir itu, itu doa dijawab oleh Allah. Sujud terakhir. Artinya kita berdoa ketika sujud itu, berdasarnya itu ke bumi, tapi kok bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita pikir sholat itu aneh sebenarnya, Pak. Sama seperti keanehan perjalanan Isra Mi'raj ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu pada suatu malam, bukan semalaman. Jangan salah dulu, Pak. Maaf malam ini. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan semalaman, tapi pada suatu malam. Ukuran Isra Mi'raj itu, biar Bapak Ibu paham, kata saya Matawai Wasyarawi di dalam kitab Nabi Mi'raj. Ukuran peristiwa Isra Mi'raj itu terjadinya tempat duduk Nabi Muhammad masih panas, Rasulullah sudah balik lagi. Itulah ukuran Isra Mi'raj itu. Karena aku nak duduk sini nak panas. Ketika aku tempat duduk ini benar dingin, aku nak duduk lagi di sini. Itulah ukuran Isra Mi'raj itu. Ada tak duduk? Pak, kejauhan itu lah, kuda dari rumah aku nak katakan ini berapa jam dulu, ya? Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ukuran waktu ini tempat duduk Nabi Muhammad masih panas. Jadi Rasulullah itu lagi ini, Pak, lagi sedih waktu itu. Ya, manusia biasa lah, Rasulullah itu manusia juga sedih juga. Kenapa Rasulullah sedih? Paman tinggal. Kalau 5 minggu, ditinggal. Ini yang meninggal dua-dua nih, Pak. Uang yang memang dicintai sama Nabi Muhammad. Dan mereka juga mencintai Nabi Muhammad. Paman Rasulullah ada juga yang jahanam, Pak. Iya, kalau Abu Talib yang bahayanya ada pamannya. Paman Rasulullah yang jahanam tadi. Siapa namanya? Abu Lahab. Itu paman Rasulullah juga. Saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi menurut bukan main jahatnya Abu Lahab ini. Jadi kalau kamu mengambil jahat dengan ponaan, Abu Lahab kita ini menikah Abu Lahab. Kamu yang baik Abu Talib. Abu Talib itu bukan main-main dengan benar. Datang mengkafir Quraisy. Abu Talib, apa? Kami tukar dengan Muhammad dengan dua pemuda laki-laki yang ganteng. Kami minta Muhammad. Ngambek Pak Abu Talib, Pak. Cabut dia punya pedang. Siapa berani mengambil anak keponakan di Muhammad? Ditebas lehernya. Karena Abu Talib ini preman, Pak, kalau masuk itu. Tidak mau melawan. Yang kalau dengan preman takut, kalau Pak peri itu kosong, men itu laki-laki, berarti preman itu laki-laki kosong. Kalau bahasa preman tak betul, ya lah, tak betul, takut dia dengan preman. Memang Pak, saking kesayangnya Abu Talib. Abu Talib ini menyayangi Rasulullah lebih dari dia menyayangi anaknya Pak. Saking kesayangnya Abu Talib ini sama Nabi Muhammad. Rasulullah ini dari kecil yatim, Pak, lahir bapak meninggal. 5 tahun 6 bulan maknya meninggal Siti Aminah di Adwa, satu kota antara Mekah dan Madinah. Diasuh oleh kakek tua Abdul Muttalib 8 tahun 10 bulan. Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Daripada putra Nabi Muhammad lahir yatim, baru mak meninggal, baru diasuh oleh kakek meninggal. Kakek ini paling sayang dengan cucu, Pak. Waktu kita dulu kalau Pak kita dengan sudah punya cucu, kita nanti lewat anak
Banyak yang dalam buat duit untuk anak, tapi kalau buat duit untuk cucu, kasih cerita, hapus lah pensiun untuk cucu, betul baik. Bulan-bulan kalau kita marah anak kita, kakeknya yang marah. Iya kan, nanti kita marah anak kita, bapak itu yang marah kita, kau yang mana, benar-benar. Itulah memang cucu juga, ya. Tapi Muhammad lagi dirawat senang-senang dunia sama kakeknya Abdul Muttalib. Diambil oleh Allah Pak, meninggal dunia. Sedihnya Nabi Muhammad Pak diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib ini begitu cinta sama Nabi Muhammad Pak. Ini orang yang mengasuh Rasulullah sampai umur Rasulullah 40 tahun, sampai Rasulullah mendapat risalah Nabawiyah, menjadi seorang Nabi dirawat oleh Abu Talib. Subhanallah. Abu Talib inilah Pak yang melindungi Nabi Muhammad dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Berbeda dengan Abu Lahab tadi. Kalau Abu Lahab ini kau menggunakan Tuhan. Abu Lahab ini, ya, setiap hari kalian adalah apa yang Nabi Muhammad. Di mana tempat Rasulullah lewat, dipasangnya dulu, supaya Nabi Muhammad itu cocok dengan Nabi. Karena sekali hari Abu Lahab ini dia minta sama Nabi Muhammad Pak. Dia panggil budaknya, apa? Kau dari Muhammad itu, ngomong bersama Muhammad, paman dia kita paham. Pamannya satu, minta dengan Muhammad. Siap Tuhan, pergilah budaknya berangkat bersama Nabi Muhammad. Muhammad, ngapo? Paman tahu, memang Rasulullah ini kalau ngomong sakit, cepat dia berbesuk. Kalau ada malaikat kalau ngomong sakit itu, maka kamu kalau ngomong sakit itu cepat. Tapi kan ada adab ngomong sakit ini. Ngomong sakit itu satu datang, doakan. Kalau ada bawaan doakan, balik. Jangan masuk ngomong sakit diajak lapar. Kena istirahat. Aku masuk ngomong sakit, bercerita panjang lain mau gitu. Dibaca. Tidak boleh, kalau masuk ngomong sakit itu ada adabnya. Kami tak ada tamu. Aku tak ada adab yang berbeda tamu itu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, jangan ditanya makan belum, minum apa. Tak boleh. Adabnya tuan rumah itu kalau ada tamu nengok, siap, bukan datang jam 11. Pasti boleh makan, kalau basa-basi, siap boleh. Nah kan baru sadar kamu kan. Kalau dia datang jam 2 jam 3, siap kedai bakso atau pempek. Kalau dia datang jam 11, siap kedai nasi. Kalau dia datang pagi, buat kedai kopi. Kalau dia datang jam 11 jam 12, buat kedai es, sirup atau es apa. Jangan dia datang jam 12 jam 12, tapi mentah parahnya. Jadi tuan rumah harus mengerti dan paham tentang adab. Dia datang pagi, buat kedai teh, aku tidak ada kopi Pak. Aku tidak mati. Tapi kalau dibuatkan uang kopi, tidak pernah dibawa. Kuningan, walaupun aku tidak kopi. Dan pengol mati, tuan rumah. Tuan rumah, apa ini? Kopi tidak. Teman sayang, teman itu pada satu ceramah, datang di begini. Mestinya Tuhan tadi ada berbeda satu dengan aku, belum. Tapi beda iklan dikit ini. Aku tidak mati. Cuma kalau aku bertanya di Allah, tunggu. Karena kamu itu tidak boleh bertanya. Kamu bertanya, sudah makan belum? Pasti kamu kita lewat. Sudah kenyang aku. Benar tak? Kamu kita tanya, nak minum apa? Pasti tidak. Tidak usah. Jadi betul aja. Mana ada kamu? Sudah makan belum? Belum makannya makan ya Allah. Tak ada yang dimasuki itu. Kecuali kamu tengah bersulit. Boleh itu, ada adabnya. Sama dengan masuk sakit. Datang duduk, nengok, maaf. Datang ke rumah sakit, kalau saya bawa makanan, Pak. Duduk bayar, dia pergi duit untuk terus keluar dari rumah sakit. Tapi kalau kamu unjuk makanan, dia tak acak makan dulu. Belum sakit, mana baca makan apa, makan dulu. Dia lagi sakit. Yang entah, yang sehat. Jadi yang sakit ini mau sehat makan makanan ini, kan nggak sakit. Lalu sakit kan? Mulai mana kamu makan ini ya? Ada tambah bantuan dulu, dia mungkin dia nak keluar rumah sakit. Apa alhamdulillah Pak, baca jualan uang kemarin itu. Belum datang ramai, pokoknya rumah sakit bukan di rumah ini berlama-lama lah. Tapi di sini dia. Kita itu kan tak semakan, bawa pempek, awal itu itu ada dengan yang akan rumah sakit itu. Lalu kapal datang, dengan orang datang lagi servis, yang bersihkan, yang antar ke makanan, dokter, koas. Dia nggak banyak nih orang datang, luar biasa. Nah begitu tak semakan, nah dulu lagi sakit, cuma makan duit dulu aja.
Nah kita ini terbalik belum lagi sakit di gawak makanan, nah gawak makanan itu ini nah balik ceramah nah gawak ya. Berantak, jangan manusia. Mana nak berantak ke lahan dulu, tak untuk jalan. Ada memang. Nah itu negara main-main, berada di situ nah, negara lemah. Ada di sini dunia malah patah, negara lemah gitu. Cuma kalau terakhir terfokus apa itu negara. Tuh, anak sejam aku ceramah. Terus mana? Satu ini. Itu dulu ya. Kalau tuh yang dulu, kalau tuh. Kelah tuh jangan. Kalau perjalanan 4 jam, 5 jam telah. Balik ke peristiwa Irak. Jadi sholat ini sebenarnya aneh, Pak. Kenapa saya bilang aneh? Berpusatnya ke bumi, kedengarannya bisa sampai ke langit, Pak. Maka kalau kamu paham peristiwa Irak ini, Pak, kamu nak benar ya, benar ya sholat itu. Maka kalau ada datang aku, Ustaz, Ustaz, pura itu aku minta, Ustaz terus mengingat, dia kedua dia cerita, sudah selesai, bertanya, sholat kali di mana? Maksud Ustaz, sholat subuh di mana? Di rumah Ustaz. Jam berapa? Jam Ustaz, kadang setengah 7. Jam kadang setengah 7. Nanti kemarin itu untuk hotel mati lampu dia tak masih pacar. Allah. Itu malaikat itu malaikat tahu kenapa itu bantu ayu betul. Kalau salat zuhur jam berapa? Jam 3 Ustaz. Salat asar jam berapa? Jam 5 Ustaz. Maghrib lana isya Ustaz. Kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada isya. Allah Akbar. Saking ketelannya kita sholat. Saya bilang sepanjang pembacaan itu dapat beres hidup kamu. Percayalah Bapak. Orang yang rusak sholatnya, rusak kehidupan. Awalu menyasabu akun yang kiamat terserah. Banyak sunah dulu, banyak pasal saya dulu. Amal ibadah kamu yang pertama kali bisa boleh ada itu sholat. Ini kak, tadi. Ini. Ini kata aku ini banyak dulu aku. Ustaz, biasa bro. Ini bosan bro. Misal apa? Awalu menyasabu akun yang kiamat terserah. Banyak sunah dulu, banyak pasal saya dulu. Amal ibadah kamu yang pertama kali bisa berlalu itu sholat, Pak. Bukan haji, bukan zakat, bukan puasa, bukan sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai pasal saya dulu. Kalau sholat ini rusak amal ibadah yang lain. Maka orang-orang kafir itu cuma lain bersedekah buat baik, tapi itu neraka di dalam tanah. Benar, Pak. Kenapa itu kalian? Kalau dia tidak sholat ini yang membedakan antara kafir dengan Muslim. Maka kamu jangan heran di Al-Quran itu Allah tidak mengatur orang kafir. Allah aturan orang kafir tidak boleh macam ini, harus macam ini. Allah Al-Quran. Mana ada orang kafir itu bebas. Karena tempat kalau betul, kan siap pilihan. Kalau kamu itu mencegah tempatnya kan, bisa ke sana, bisa ke sini, ke sana kamu bilang. Itu belum tentu, cuma pada dasarnya tempat itu di surga. Kenapa? Rasul yang ngomong, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umat aku mati masuk surga, ila man aba, kecuali yang tak garap. Rasulullah nanya, ini sahabat nanya, wa man aba ya Rasulullah? Ada pun tak galak masuk surga ya Rasulullah? Ada. Siapa? Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asrani faqad aba. Siapa yang taat dengan perintah itu, berarti dia nak masuk surga. Kalau yang dia lalai ada perintah itu atau nabai pesan aku, berarti dia nak masuk neraka. Jadi kalau nabai pesan Nabi Muhammad, berarti dia nak masuk neraka, Pak. Jadi siapa yang nak masuk neraka? Contoh Rasulullah ngomong, al-rasi wal-murtasi benar. Yang nyambung dengan yang disogok, dua-duanya menjadi neraka. Bapak pegawai dari masyarakat, berarti tak akan masuk surga. Bapak pegawai di kantor, dari masyarakat masuk gua, tidak kalah masuk surga berarti. Atau kemarin waktu pilkada pemilihan wali kota, dia terima duit dari Pak RT, berarti dia kalah masuk surga itu.
Apa kamu tahu? Ya itu sesuai ini Pak. Al-Rasul yang berkasih benar, yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya benar aku. Karena waktu itu mau jadi pemuka agama, pemuka masyarakat, RT, RW, itu membaca dunia. Makanya kan memanfaatkan itu kembali-balik ke diri, tapi panitia dengar aku. Nah, kan yang berkamu yang terima-terima itu, dia panitianya. Hadisnya jelas ini Pak, sampai korban agama minta ampun lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang tokoh penyambut ini Pak, tak kata ampunan lagi dosa langsung masuk neraka. Ar-Rasi wal murtasim benar. Itu Pak, ya dalam bacaan sholat itu di dalam. Apa kamu cari di dalam ini? Orang yang main sosok menyambut itu tidak ada dosa Pak, tapi tidak dosa langsung neraka. Kata dosa lain, Ar-Rasi wal murtasim benar yang nyambut dengan yang disogok. Ini jadi neraka. Nah kalau kita belum tahu surga neraka ini, inilah kita dikasih godaan dalam kehidupan, dikasih rambu ini, supaya kita ini mewah, nak masuk surga, apa nak masuk neraka. Jadi waktu ngomong ya Ustaz, aku tidak usah masuk surga Ustaz, yang penting tidak masuk neraka. Nah mana kali? Masuk surga lah, yang penting tidak masuk neraka. Mana ada? Tempat itu cuma dulu, lewat dari surga, neraka, lewat dari neraka, surga, mata aku nawas, itu pintar dia buat saya. Ilahilah, tunil firdausiha, ala, wala aku'alan naril jahim. Itu saya menawas Pak. Apa kata menawas ya Allah? Untuk masuk ke dalam surga yang sudah pantas satu. Amal-amal aku ini terlalu sedikit untuk bisa masuk ke dalam surga ya Allah. Tapi ya Allah, wala aku ala nar. Tapi aku ya Allah dan sanggup masuk neraka ya Allah. Alam kepanasnya neraka itu. Kita tak saya ini ya. Masuk surga merasa tidak pantas, tapi nak masuk neraka tidak tahan. Di belakang atau nawas saya nama surga itu berarti. Iya kan? Jangan ngomong masuk surga tapi jangan di neraka. Nanti mana? Kamu tengah-tengah kacau. Lewat dari surga neraka dengan takut. Maka kita dikasihlah rambu-rambu. Boleh cah ini, tidak boleh cah ini, harus cah ini, harus cah ini. Kalau kafir tidak ada dan sholat ini pembeda antara muslim dan kafir. Perhatikan ini. Kalau sholat itu sudah bagus, maka syahud perlu. Semuanya yang baru. Diperiksa sholat puasa, diperiksa zakat, diperiksa baca Quran, diperiksa yang lain. Tapi ingat awalnya harus bagus sholatnya. Maka saya sering katakan Pak, orang yang hidupnya berantakan pasti sholatnya berantakan. Bersalah orang tadi. Kenapa? Karena orang yang sholatnya bagus dijaminan oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Perintahkan kepada kamu untuk laksanakan salat. La nas'aluka rizqa. Kalau sekali wes, dan sana rezeki, nahnu narzuquka. Kami yang menentu. Bersalah. Jangan kamu kira bab sholat kamu tak selamat. Tanya dulu kalau tidak sholat tepat waktu, tidak jemaah ke masjid, tanya apa? Banyak walaupun kamu tahu ayatnya, walaupun kamu ngerti maknanya, banyak tapi tidak pada di dalam hati. Karena memang nak berjamaah ke masjid ini memang nak dari hati Pak. Memang mendaki gunung itu jauh susah, memang menyeberang lautan itu susah. Saya bilang tidak susah, setinggi-tingginya gunung pasti masih banyak yang bisa manjatnya. Seluas lautan masih banyak yang bisa nyeberang itu. Tapi rumah sebelah masjid tidak setidak kaki kamu di masjid. Kalau ke masjid ini gampang, kalau ke masjid ini mudah, sudah ramai Pak masjid itu. Tapi di sini alhamdulillah, ramai. Kalau ini, tak tahu suruh boleh. Akhirnya sholat sendiri, sudah buka ini. Kalau sholat sendiri, sendiri, makmur Pak, makmur. Kenapa? Kalau ke masjid ini berat Pak, nak berjamaah ke masjid ini berat. Pernah Pak ada cerita ketua masjid, memperkuat kilo.
Jadi kapan itu tengok orang gila, dia ambil mandi kenyo bersih-bersih, hidupnya seret, hidupnya balik toko, dibawa ke masjid, bawa. Kalau kalau ketemu orang gila lagi, dimandi kenyo bersih kenyo, bawa lagi ke masjid. Ternyata orang gila ni kalau dia urusin orang pak, orang gila ni kalau dia urusin orang, ya, orang lampu-lampu dah terasa sesak orang gila kalau pak. Jadi bapak-bapak yang lain nanya, Pak Ketua, Kenapa Pak Ketua? Alam ko hobi dengan pelong gila salat di masjid. Untuk Pak Ketua, karena yang waras salat di masjid. Gara-gara kami yang waras salat di masjid, nanti Pak Ketua yang pelong gila. Yang dia Ketua itu maksudnya itu. Ya. Kenapa kita yang salat jadi? Jangannya kita datang Pak. Lepak kalah Pak muadzin lagi. Allahu Akbar. Masih Pak. Apa lagi yang ngajak pelong gila? Setiap pagi Sabtu Ahad nyiapkan 1000 snack, 1000 makanan. Okay. Ada masjid pemuda Pak, masjid 1 juta pemuda. Okay. Oh Pak, masjid jadi pucuk bukit. Boleh Bapak saya dekat tengah begitu masuk Pak, langsung sampai sama pengurus masjid. Bapak mau minum apa? Cappuccino, teh, kopi, ini disiapkan Pak. Dibuat pecah kafe Pak, tidak kaleng-kaleng Pak, dibuat tahun jualan minum-minum itu, ada maksudnya mereka. Dia Pak, Bapak bertanya, mau makan apa, mau makan ini. Ada yang di samping macam itu, disiapkan Pak. Begitu mereka maju ke sana jatuh, aku namanya di masjid yang kecapean. Dindek ke lantai, hijau kasur. Maaf Pak, kita ke sini, hijau kasur. Lalu kita akan kebut, ada yang datang kayak nanya mau kena. Maaf Pak, di mana mau kena? Itu nama toko ini mau apa? Ada yang nanya Pak, di mana sarung Pak? Sampai datang sholat, nah? Di mana Pak sarung? Itu negara ini nama toko ini itu nama. Bisa kalau kasih lagi jangan kalau astagfirullah. Mana nak bentar betul? Pengurus itu harus lama Pak. Buat masuk minimarket ada sampan kita pada begitu masuk dibukakan pintu. Ditanya mau kemana Pak? Silakan situ Pak ini. Saking keraman ke mall, nanti lebih banyak ke mall daripada ke masjid. Nanti mau masjid kanan-kanan. Jangan kalau di sini bagus ini. Bukan, itu bagus. Kaya itu bagus. Benar itu pengurus masjid yang terlalu banyak ajaran. Dibuat di kamar mandi, tidak boleh mandi. Dibuat lagi di dekat colokan, tak boleh minta sampai. Oh ya orang kita mereka yang Pak, bukan kamu bukan. Kita nak melarang orang minta sampai, Pak, kasan sampai berapa uang, Pak, cuma belum datang sampai. Jadi kalau dia Pak, kamu memang hati kamu bagus, mahal-mahal, musafir, sales, jualan itu Pak, hati itu soal. Kalau dia berjalan kehabisan baterai, dia nak ngecas di mana, dia tunjuk. Di mana awal ini lah dia nak ngecas. Maka jangan dipelek-pelek, tak boleh ngecas. Dia juga apa? Orang mandi tak banyak, Pak. Kalau kalau pikir, kalau ya. Kalau kita baca anak Jumat, menangani, dia juga. Kalau main Pak, masjid Pak. Saya buat masjid di pinggir jalan pada Mempelai. Setiap Sabtu Jumat, nasi makan Pak. Di masjid saya siapkan kulkas, dikasih hari hampir 50 dus Pak setiap bulan, ngampuskan air mineral. Okay? Saya buatkan, saya kasih dispenser, saya kasih gula, saya kasih kopi. Karena banyak musafir yang istirahat di sana, sambil ngopi, buat stereo. Saya buatkan kamar mandi standar hotel Pak. Masuklah kamu ke masjid, pergi jalan, pada Mempelai. Saya buat untuk berani 120 kali 60, paling risih aku dengan kamar mandi Pak. Maka saya pengalaman dari itu masjid aku buat masjid kamar mandi itu buat standar hotel Pak. Baca kaca di situ. Saya siapkan wastafel yang saya siapkan kacanya dan saya ngomong dengan bapak jangan sampai kamar mandi dibersih. Air harus penuh, timbul harus siap, ember harus siap. Karena itu pengalaman Pak masuk kamar mandi gitu kebetulan di masjid. Kapan aku duduk? Jangan diambil. Tidak ada yang masuk. Jangan ya, bujuk macam-macam Pak. Aku pernah Pak, begitu masuk ya dalam jalan kita boleh berbayar. Apa nak jauh? Tak ada dulu. Baik kalau ketinggian Pak, nama mana dulu? Alhamdulillah belum jumpa kecil tu. Ada betul air mineral yang hancur itu Pak. Lepas dalam hati aku. Begitu selesai, aku nak duduk, bocor.
berhasil dengan 2017 sampai 200 juta, sampai 2020 juta, kamar mandi dan lagi itu. Benar aja ketemu kamar mandi tak ada kunci. Benar ya kamu ketemu? Kita dulu mau meja di bawah, meja di pintu. Dia mencerita asli itu. Kalau kamar mandi itu beres kamu tahu masjid ada saljunya, kalau masjid ada salju dah beres. Kalau masjid ada salju, yang sudah kali bakal lompat di akhirat. Bulan kedua kau mau masjid, ngapa kamar mandi orang punya mandi, ngapa pintunya nak kata kunci, ngapa ini nak kata tembel. Itu contoh manfaat. Ada orang sudah kata masjid ini, pengen harta dia manfaat. Makanya masjid kami ada salju, masuk ke belakang, selesai. Begitu dibilang itu maksudnya itu disiapkan untuk fasilitas jamaah, disiapkan Pak. Nanti masjid ini butuh rapi Pak. Ini alhamdulillah ambalnya bagus. Lemah Pak kalau kita sholat itu wangi-wangian, ya. Kapan kita sujud Allahu Akbar lemah. Ini kapan kita sujud lecet ini. Nanti ambal tipis, pasal banyak itu. Tapi kata Allah Ustaz itu kalau kami di pasir, ya di pasir di ambal masjid ini, anda lupa karena kata Allah Ustaz itu dulu kan ambil dalam ini. Sikok pasir ini gantinya sikok bidadari di surga. Maka yang itu kalau dapat di pasir jadilah bidadari. Boleh lagi, namanya macam mana? Ustaz itu yang ngomong waktu dengan saya dulu, kan? Apalagi itu senjata beli pasirnya. Ngatur masjid harus inovatif. Biar orang jemaah rajin berjamaah ke masjid. Ini punya hasil, aku pernah buat ceramah Pak. 10 ikut hasil, 10 ikut hasil, tapi masih panas. Untuk mau, ini hasil besar 10 ikut. Tapi itu, itu kenapa dah ini? Angkat besar. Saya bilang kalau kamu listrik tak terangkat, jangan jadi pewarta hasil. Kalau kamu terima wacana listrik tak angkat, tidak kamu yang beri, berdosa kamu Pak. Berdosa, jangan main-main. Payah Pak ngurus masjid ini Pak. Saya pertama kali masang hasil listrik Pak di masjid itu. Saya pasang 8 ekor hasil. Ya, itu bentuknya 12.000 waktu. Tidak angkat listrik. Saya telepon manajer jalan mungkin. Ya, alhamdulillah masih dengan uang kita sekarang. Assalamualaikum Pak, saya dibangun pondok Pak. Tapi ini, saya telepon ke Pak, itu masih dari mana? Itu kaya, ya saya telepon Pak, masak dari saya Pak, masak dari ikut 10 juta, bayar. Kenapa? Kamu kalau asing sudah edit, nanti aku dicontoh yang berwakaf asing. Ayo kita datang ke naik ke buat listrik, ngomong bayar. Gak bisa, di sini masih dipasangin ke buat tidak naik. Atau kamu tak galak naikkan, atau kalau ada duit, naikkan Pak. Percaya mereka dulu, bikin masjidnya doa aku bebas. Aku ngerasa nih, aku kalau nak pikir secara kalau masuk akal menjadi Pak. Cuma induk nasi 100 bag setiap Jumat, itu adalah sekitar setengah. Air mineral 50 dus. Listriknya paling kecil 1,5 juta, hidup nasi, kipas dan lain sebagainya. Kalau nak pikir Pak operasional paling kecil 10 juta sebulan. Dari mana duitnya? Sampai sekarang ada Pak. Bapak tempat aku nak mandi, nak nuker bayi, nak apa, tak ada Pak. Kami banyak sampai berapa kalau mampir ke sana. Mereka duduk sambil ngopi, lihat pulau, ya, kapan tenggorokan naik, buka kulkas, ada showcase Pak. Isi minuman di situ, minum air dingin. Usia ya, dan di masjid itu saya tanam 40 batang pohon-pohon buah. Mulai dari belimbing, jambu batu, jambu banyu, mangga, seluruhnya ada di masjid itu. Jadi sana sambil sholat, ngopi, ngeteh, makan sampai jambu dulu. Cuma ini pohon gede, tak boleh berkus. Kalau kamu ngopi, baca lagu dulu. Maka itu yang dimuliakan oleh Allah. Berarti sholat ini aneh Pak. Kalau kita tahu sholat ini aneh, ya, sholat ini penting, berarti kita harus benar-benar dengan sholat ini. Kenapa sholat ini menjadi tolak ukur? Saking kepentingan peristiwa sholat ini, Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah. Tidak wakil-wakilan. Kalau zakat itu wakil dari Jibril, ya. Kalau puasa wakil dari Jibril. Tapi berbeda ketika sholat. Malaikat Jibril turun ke bawah, Nabi Muhammad dijemput untuk naik ke ujung.
pahamlah kita bahwa sholat ini pentingnya bukan main. Tapi sayang kita masih menganggap sholat ini main-main. Sholat sekedar main, sholat yang masing-masing main. Tidak ada lagi kita belajar. Maka masjid menjadi sarana undang ulama, undang kiai, ajar ke di sini bagi. Belum tentu untuk kamu yang benar galau. Belum tentu air yang kamu pakai suci mensucikan. Belum tentu tata cara berhidup kamu benar. Belum tentu tata cara sholat kamu benar. Bagaimana caranya? Undang para ulama, undang para kiai. Aku siapa? Aku setiap kiai, setiap aku tidak mau. Kalau kamu mudah kelapa, pasti baterainya kan ini. Ya, kalau kamu nak ajar ibadah, panggil ustaz lain, panggil kiainya yang ada di sini. Ada ustaz Asif Damdang daerah ini, ada ustaz Majid Dahlan, banyak di sini. Undang mereka, kiai, minta ajar ke kami berfikir. Kenapa nak undang ustaz yang paham? Karena masing-masing ustaz beda paham. Kalau kamu salah panggil dulu, lain tertujuk, lain tertepuk. Kalau lain tertujuk, lain tertepuk. Kalau kamu bermazhabnya apa di sini? Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, berarti cari ustaz yang mazhabnya Syafi'i. Kalau kamu beda mazhab, kalau ustaz ngajar, kalau ustaz itu tidak ada menurutnya, menurut ini penuh pada kamu, tahu betul? Yang jelas kita yang tersebut, padahal bukan salah yang jelas itu, yang salah kamu, nah bukan dia. Nggak tahu yang lain mazhabnya, beda kata caranya, itu perlu kena disuruh. Karena sholatnya bukan benar-benar benar kalau mau tasbih benar. Allahu Akbar di sini. Allahu Akbar ada di sini. Allahu Akbar ada di sini. Allahu Akbar ada di sini. Benar ada betul di sini. Allahu Akbar ada di sini Pak. Tidak di sini, di sini pasti di sini. Apakah di sini benar, di sini tidak? Benar kalau yang tidak benar, yang tidak belajar. Kamu nak naruh tekanan di mana? Allahu Akbar. Aku kamu taruh tekanan di sini. Belajar sama Ustaz Ali. Kata Ustaz Ali dalam kitab Safinatul Najah tentang Sesal dengan Abdullah bin Simail, mazhabnya Syafi'i, menurut Imam Syafi'i meletakkan tangan antara gandum dan pusat. Bukan kitab Safinatul Najah. Mazhab Syafi'i mengajarkan meletakkan tangan kata Abdullah bin Simail antara gandum dan pusat. Di sini Pak. Ini mazhab Syafi'i. Lalu kenapa ada orang meletakkan tangan di pusat? Buka kitab sifat sholat Nabi yang ngarang Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani ini murid Imam Abu Hanifah, murid Imam Hanafi. Menurut Nasiruddin Al-Albani, kata guru kami Imam Abu Hanifah, kalau takbir meletakkan tangan di pusat di sini Pak. Ini bagaimana? Berbeda dengan Maliki, meletakkan tangan di dada dengan di sini Pak. Jadi kalau di Mekah itu kalau sholat itu ada Allahu Akbar. Sini ada ya Allahu Akbar di sini. Tidak keputus kemana, itu macam anak Maliki Pak, ya? Berbeda-beda Ustaz. Iya, memang mereka masing-masing berbeda pahamnya. Tapi mereka ini sama Pak. Imam Syafi'i itu boleh untuk Maliki. Tapi Imam Malik tidak marah ketika Imam Syafi'i dia beda dengan gurunya. Kalau kita Pak, jangan ke guru, jemaah beda dengan marah. Kalau tidak belajar, kalau salah, boleh tidur ini. Imam Syafi'i kita. Dia hargai pendapat muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berbeda dengan beliau. Satu hari Imam Malik dan Imam Syafi'i lagi berdebat. Kata Imam Malik, rezeki itu cukup tawakal wae. Berzikir, berdoa, minta dengan Allah, datang. Imam Syafi'i mantap. Maaf wakil, maaf guru. Menurut aku, rezeki itu harus dicari. Kalau tidak dicari, dari mana kita nak dapat? Imam Malik tidak. Betul-betul rezeki datang. Berdebat lagi dua murid ini. Tidak kalah, berdebat murid lain. Berlarilah Imam Syafi'i. Dalam perjalanan, Imam Syafi'i melihat orang lagi makan anggur. Mampirlah Imam Syafi'i, melewangi Pak. Oh, melewangi petik anggur tadi. Sudah selesai, Imam Syafi'i dikasih upah 2 kantong anggur. Nah, Syafi'i, kalau kau melok ngetam anggur, mana anggur, ini hadiah untuk kau. Begitu menerima hadiah anggur ini, tersenyum Imam Syafi'i. Dia berlari ke rumahnya Imam Malik. Kenapa dia berlari? Dia pengen belajar dengan gurunya. Kalau pendapat dia benar, kalau dia tidak ada mana anggur, mana masa dia beranggur? Kata gurunya tadi, kalau pengen makan anggur, kita berdoa dulu. Anggur datang Itu tadi yang benar aku mulai ngetan, mulai panen, aku dapat anggur. Berlari di rumah guru, wakil.
Asal ada ini luar ni aku kasih hadiah anggur untuk kau. Oh, kata Imam Maliki, terima kasih. Waalaikum. Yang kedua dulu, apa berhati-hati yang benar. Apa Imam Maliki yang benar? Kan aku tadi ngomong rezeki itu nak dicari. Kalau nak dicari mana dapat? Jadi saya satu bulan biar baik, rezeki datang baik. Apa buktinya Imam Maliki? Aku dicari orang yang paling anggur. Jujurlah aku datang ke anggur. Berarti aku benar. Uji gurunya, aku juga benar. Apa maksud? Aku dari guru paling makan anggur. Kau datang ke anggur ke sini. Ketahuilah murid dengan guru juga. Kalau pendapat gurunya benar, pendapat guru benar. Tapi beda makom yang sikap di murid, yang sikap di guru. Murid harus bercatat dulu, murid harus mencari dulu. Guru betul memanajemen. Yang biasa itu ditanya. Jangan kita nak mengharapkan kita pada tingkatan itu kita nak masuk-masuk. Guru kan murid aku datang oleh berhasil. Oh, lagi masih dalam kolam, nanti lagi dalam. Apa yang dia beda Pak. Kalau kita belajar kita malukan, saya juga antara orang-orang itu punya tingkatan masing-masing. Saya punya guru Pak di pesantren. Itu benar Pak. Dia kalau ada sholat itu tak masuk ke dalam satu ruangan dan disuruh temui jam 2 dan 3 dia baru keluar dari ruangan itu. Tapi dahsyatnya Pak, habis itu beras berkalung-kalung datang ke pesantren ini. Nah, sekali dia, ini yang banyak langsung belajar tauhid, langsung belajar tauhid, tidak dulu. Kita dalam acara di jalan itu, kadang-kadang dalam stres. Nanti langsung main ke sini, sementara lagi tidak benar. Maka panggillah dulu guru-guru, ada di sini belajar tata cara hidup, belajar tentang bab air, belajar tentang bab sholat. Itu baru takdir sudah sampai di situ. Pak, beda. Ini kalau kita menuju lagi, kita takdir. Allah, ya kan? Coba kalau kamu umroh, ada tak imam di Masjidil Haram saya? Takbir ada tak? Mereka akan sholat, Allahu Akbar. Mana ada? Allah, ada kalau sesudah satu imam di sana. Allah kata, Allahu Akbar. Beda pak, kalau di Palembang ini, Allahu Akbar. Kenapa beda? Karena menurut mazhab Syafi'i niat itu selesai mencari dan dibeli. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serta anggawanya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Maka kalau kita berniat nak sholat, itu niatnya langsung baca sholat. Allah, maksudnya lama. Berbeda dengan Hanafi dan Maliki. Menurut mazhab Hanafi, berdoa dan berniat itu sesaat sebelum waktu pegawainya. Jadi dia sampai berjalan sudah niat tuh. Mesti pak. Itu sudah nyata, jadi apa nanti kita nggak ada tidak banyak macam ini. Kalau itu sudah berniat dulu, berbeda dengan mazhab tadi. Menurut tadi niatnya dulu takbiratul ihram. Ini nak apa yang mazhab tadi? Hati-hati. Kalau ibu tidak baca surat Al-Fatihah, walaupun ibu berposisi sebagai makmum, sholat kamu tidak sah. Karena menurut mazhab Syafi'i, Al-Fatihah imam tidak menanggung Al-Fatihah makmum. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Menurut Imam Hanafi, yang penting imam sudah baca Fatihah, makmum tak tahu. Maka menurut mazhab tadi, begitu selesai, walaupun imam tak ada langsung yang mengalir pendek. Imam bilang dulu, kenapa memberi kesempatan sama makmum untuk baca Al-Fatihah? Karena menurut mazhab tadi, Al-Fatihah makmum tidak benar imam tidak nanggung Al-Fatihah makmum. Maka hati-hati. Hati-hati itu belajar. Kalau kita benar sholat kita ini benar, percayalah Bapak Ibu, hidup kamu bakal ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang benar sholatnya, maka hidupnya bakal dibenari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sudah lebih tenang beberapa menit nanti ini. Allah mudah-mudahan umur sehat. Untuk bisa bertemu lagi dan tadi doa Pak kita datang bersama sama mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bisa datang di sini kapan pun waktunya. Yang penting saya sudah ceritakan itulah kronologisnya. Mudah-mudahan nanti sampai hajat Abdul Somad bisa hadir di masjid Al-Ikhlas ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong doakan saya dan rombongan sampai ditahan dalam keadaan selamat. Dan besok setelah acara sholat harus segera kembali lagi ke Palembang karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan
di kota Palembang. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Allahumma inna na'udzubika min al-ghururi wa qalbi raza wa amal al-lurfa wa du'an bi-ismika subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al mana haja jangan merhumah kabarkan bagi kabarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu sekalian yang kami hormati, demikian acara bersama disampaikan oleh mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan sholat ini. Dan sebab itu kita sampaikan terima kasih yang sebesarnya pada beliau mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Haji Tamim Mairu, terima kasih kepada dan kemudian maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian minta waktu karena tadi macam pesan bahwa kita foto dulu ya Pak. Foto dulu Foto dulu kita. Mengatakan barisan. Nah, ini untuk kita menolak jenazah. Ya, yang akan mau dulu. Mau foto dulu. Silakan Pak Ibu.